Jangan begitu sini. Jangan. Nggak boleh. Dia mau buka celana akhir Bang Lima. Udah dah. Setiap kali ada orang yang berbuat jahat gitu ya ke kita gitu ya, itu akan balik lagi walaupun saya itu nggak mengucapkan, berujung-ujung ke kematian. Melihat memang ada sosok harimau, saya melihat ada seorang nenek-nenek juga, terbayang burung hantu, dan ada siluman babi. Banyak yang kan memang berbuat baik itu sulit ya, tapi yang lebih sulit itu ketika kita harus berbuat baik kepada mereka Yang jahat. menzolim. Iya, susah itu Mbak. Untuk Mata Langit ya, terus ini kan namanya juga pelayanan ya, membantu orang. Nah, ya siapa tahu datang ke Mata Langit bisa diberikan solusi yang terbaik. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar dan pengalaman spiritual bintang tamu kita untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini sudah ada bintang tamu teman saya lama, namanya Mbak Vina dari Madiun. Terima kasih Mbak Vina sudah hadir. Sama-sama, thank you. Jadi Mbak Vina ini Iya. usianya 55 tahun. Beliau pernah menjabat sebagai brand manager sebuah bank swasta. Punya tanggal lahir yang sama dengan aku. Jadi setiap tanggal 2 Agustus kita saling mengucapkan selamat ulang tahun. Beda tahunnya aja, Iya. beda 3 tahun. Nah Mbak Vina mau sharing nih pengalaman di luar nalar yang dialami. Gimana Mbak ceritanya? Ceritanya sih, setiap kali ada orang yang berbuat jahat gitu ya ke kita gitu ya, itu akan balik lagi walaupun saya itu nggak mengucapkan, Nggak nyumpahin? dia, itu akan balik dan berujung-ujung ke kematian. Saya Inna juga nggak do'cu. tahu ya. Tuh selain itu apalagi pengalaman di luar nalar yang Mbak rasa, aku nih kenapa sih merasa Iya, aneh dengan diri kadang-kadang- sendiri itu? Kadang-kadang nggak tahu ya, mungkin ada orang gitu ya, ada orang nggak suka sama saya, padahal saya nggak ngobrol, nggak apa, tapi ada orang tuh nggak suka sama saya, tapi nggak tahu ya saya kenapa gitu. Tapi saya kan biasanya orangnya positif ya, kita orang-orang Leo yang positif ya. Betul. Mbak, ya. Orang lain mau kayak gitu ya, sudah Terserah terserah ya. gitu ya. Yang penting kita tetap baik Yang gitu. kita tetap baik. Tapi Cuman Mbak merasa ya, kok orang nggak ada suka sama aku iya, sih? nggak suka, Emang padahal saya kenapa? nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa-apa. Kenapa kok tiba-tiba nggak suka? Apa dia iri atau apa gitu ya? Kalau iri ya mungkin ya nggak tahu ya saya ya. Penyebabnya. Perasaan ya saya nggak ada kelebihan kok. Tapi Mbak pernah nggak ada yang bilang ke Mbak bahwa dari silsilah keluarga misalkan kamu tuh dijaga loh sama leluhurmu, ada nggak? Ada ya. Nah itu siapa yang menyampaikan? Adik saya kebetulan kan bisa lihat ya. Indigo. Iya indigo. Jadi dia melihat gitu. Mbak itu pernah suatu saat dibangunkan gitu, dibangunkan pada saat malam hari. Bangun gitu, Mbak bangun. Kenapa? Dari tadi emang nggak tahu gitu. Mbak itu dijagain orang pakai sorban putih. Enggak, orang saya tidur nyenyak. Ya udah saya tidur aja lagi. Terus ada lagi orang yang moto juga gitu, motret gitu. Ada sama teman-teman juga gitu. Yang lain-lainnya teman-teman tuh ada yang bentuknya ular, ada apa gitu. Berupa wujudnya gitu. Saya nanya dong, saya penasaran, saya takut juga gitu ya. Itu macam foto aura atau apa gimana? Enggak, foto bener fotonya itu dilihat juga sama orang yang indigo juga. Oh gitu. Foto Mbak tuh dilihat sama orang indigo. Terus apa katanya? Ya, yang lain-lainnya teman-teman saya itu bentuknya binatang-binatang, tapi saya sendiri yang enggak, ya putih lagi wujudnya gitu. Oh, dan Mbak sendiri merasa heran ketika heran. adiknya melihat ada yang mendampingi sosok pakai sorban, apa nggak bertanya-tanya? Sedangkan Mbak kan, mohon maaf, kan seorang Katolik ya, sedangkan sorban itu identik dengan Muslim. Iya itu, Iya. Mbak ada tanda tanya nggak? Ya saya nggak tahu ya, mungkin leluhur saya karena kan 95% leluhur saya kan Muslim ya. Oh gitu. Jadi ada kayak haji juga seperti itu. Bisa jadi ya. Karena kan saya orangnya
nggak percaya yang gitu-gituan. Jadi ya udah kalau pendampingnya bagus ya nggak apa-apa ya kan. Jadi Mbak tuh sebenarnya nggak terlalu percaya hal-hal seperti ini. Enggak, saya nggak Jadi kalau ada yang ngomong ya udah diabaikan aja. Karena saya orangnya positif aja. Orang mau jahat sama saya, yang penting saya berbuat baik aja sama mereka. Itu aja. Tapi kok sekarang mau jadi bintang tamu Mata Langit? Sedangkan Mata Langit kan berkaitan dengan hal-hal goib, Mistik ya. hal goib, hal spiritual. Kan saya tahu Mbak punya kisah nggak pengalaman di luar nalar, yuk jadi bintang tamu. Ayo, langsung ayo. Ya mungkin. Padahal pengakuannya nggak percaya, tapi kok mau? Nggak percaya ya. Maksudnya penasaran aja. Maksudnya yang mendampingi itu bener enggak gitu kan. Cuman itu aja, cuman sekedar tahu aja. Sebenarnya sih nggak terlalu percaya. Banyak sih orang yang sebenarnya nggak, ya antara percaya nggak percaya, tapi ingin membuktikan gitu ya. Nah sekarang Panglima bisa tolong sampaikan nih, apakah yang terlihat dalam dirinya Mbak Vina? Apa benar ada sosok leluhur yang mendampingi? Ya, kalau kita berbicara sosok leluhur, ya pastinya masing-masing orang pasti ada sosok pendamping leluhur gitu. Artinya istilah kata itu ada yang bilang pelewangan, ada yang bilang karuhun, ada yang bilang jin nasab, ya banyak mungkin versi ya, sebutan-sebutan istilah yang lainnya gitu. Tapi terkait sesuatu yang terkadang banyak orang kan namanya hal-hal yang sifatnya mistis, sifatnya gaib kan ya believe or not, percaya tidak pro dan kontra ya gitu. Jadi ada satu sisi orang yang punya pemahaman secara logika gitu. Jadi segala sesuatu yang tidak berlogika ya dia tidak mempercayai. Nah, tapi kalau kita balik melihat dan bertanya kembali, mungkin tidak ada manusia yang bisa bersaksi gitu bahwasanya siapa yang pernah melihat pada saat dunia ini diciptakan, siapa yang pernah melihat pada saat air diciptakan oleh Tuhan gitu. Nah itu masuknya ke ranah mana nih? Ke ranah gaib apa ke ranah yang bersifat keimanan, logika gitu. Kalau yang bersifat logika kan yang terlihat nih, ini kita melihat Agil logika, melihat Mbak Ratna nyata di depan kita. Tapi kalau hal gaib kan katanya nih hanya bisa dirasakan tapi tidak bisa diwujudkan secara visualisasi bentuk dan sifat. Jadi pertanyaannya kalau saya pribadi kehidupan ini ya antara gaib dan nyata karena itu saling berhubungan. Karena tanpa keduanya ini tidak ada keseimbangan. Karena ya kehidupan ini keseimbangan antara gaib dan yang nyata. Bukan simsalabim abrakadabra ya. Karena Tuhan itu bukan simsalabim abrakadabra, tapi kun fayakun katanya begitu. Jadi kalau dia menciptakan dan menghendaki sesuatu yang ingin diciptakan, maka innama amruhu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun, maka terjadi sesuatu gitu yang memang ingin diciptakan. Nah, itu menurut pemahaman saya. Tapi terkait cerita Mbak sendiri tadi mengenai pengalaman-pengalaman di luar nalar, yang Mbak bilang banyak yang ngomong, di luar sana saya ada pendamping ini dan itu segala macam, yang sudah saya sebutkan tadi, yang kalau dari Mbak cerita tadi, saya melihat memang ada sosok harimau. Jadi berseliweran di sini, itu terlihat, tapi di luar sisi itu juga, saya melihat ada seorang nenek-nenek juga. Yang memang mengikuti gitu yang saya lihat di badan. Nah di luar nenek-nenek itu saya dari tadi selalu terbayang burung hantu. Saya nggak tahu nih burung hantu ini dari mana gitu. Apa biasa identik sih kepada kiriman sihir atau kiriman kejahatan orang lain. Ilmu hitam. Tanda kutip ya. Ya namanya ada ilmu sihir yang memang pernah dikirim seseorang. Yang terlihat saya ke Mbak, apa mungkin pada masa 5 tahun yang lalu gitu. Karena berefek kepada gangguan kulit ke dalam tubuh. Bisa jadi mungkin pada saat itu pernah mengalami alergi kulit. Dia efek-efeknya ke arah sana nih biasanya. Gatal-gatal. Gatal-gatal. Apa ya? Mbak Iya. mengalami? Oh. Gatal-gatal sih sering gitu. Padahal nggak alergi, nggak apa. Apa ya gatal-gatal? Sampai sekarang? Iya, itu Datang dan pergi. Datang dan pergi. Oke. Datang dan Udah confirm nih Jadi satu itu hal terus. yang pertama. Yang kedua, seperti ada siluman kelawar juga. Dan ada siluman sampah juga. Jadi terlihat ada beberapa sosok yang menurut saya kurang baik. Membawa efek apa? Siluman ya itu, kelawar sama sampah. Ya mungkin biasanya kalau kelawar itu kan dipakai untuk memata-matai.
memata-matai, mengintai dan memberi informasi kepada orang yang disuruh oleh pihak terkait untuk Ditargetkan. ya mengintai itu apa sih kerjaannya setiap hari, udah sakit belum dia ini, udah hancur belum rumah tangganya nih, udah dibenci orang belum, nah seperti itulah misalnya. Itu yang terlihat saya gitu. Dan ada siluman babi, itu terdengar juga seperti suara endusan gitu. Kalau siluman babi membawa efek apa? Biasanya kaitannya dengan Biasanya itu keuangan ingin ya? menjatuhkan, Rezeki. menjatuhkan dari segi ekonomi. Nah itu dia. Biasanya seperti itu. Itu menurut pengalaman yang saya ini. Allahu Akbar. Oke, Panglima sudah menarik makhluk ke badan Agil untuk kita tanya-tanya. Ayo Mbak Vina. Duduk bawah sini ya, dekat aku ya. Assalamualaikum, selamat siang. Kamu siapa? Apa itu? Tanda tangan, orek-orek. Tanda tangan Tanda tangan nih. Untuk apa ditandatanganin? zaman biyen. Waktu dulu, zaman Bian. Kenapa? Maaf Mbak, waktu jadi brand manager itu berapa tahun yang lalu? Jadi kan Mbak pengambil keputusan ya, yang harus nanda tanganin banyak berkas. Iya, itu kalau di sini kan 11 tahun ya, sama sebelumnya 21 tahun. Lama ya. Berarti apa kejadiannya saat beliau masih memegang wewenang untuk mengambil keputusan itu? Tahun berapa? Banyak yang ingin menyingkirkan. Banyak yang ingin menyingkirkanmu. Berarti ini dalam kaitan pekerjaan. Apa salah saya? Maju. Apa salah saya? Dan banyak yang tidak menyukai. Kenapa? Saya selalu berbuat baik sama orang gitu, tapi kenapa orang nggak suka sama saya? Alasan nggak sukanya apa? Oh, pengen disingkirkan. Disingkirkan. Berarti persaingan ya? Oh iya Mbak. Ada orang yang menginginkan posisi Mbak Vina. Laki-laki apa perempuan? Itu Wedok, perempuan dan orang Jawa. Ngomongnya kan Jawa dari tadi. Oh, orang Jawa. Orang mana? Kota apa? Kota apa? oleh saya sakit Orangnya saat ini sakit. Lebih tua atau lebih muda dari Mbak Vina? Sebaya. Ciri-ciri fisiknya? tidak berapa tahun. Beda beberapa tahun ya, gak sebaya berarti. Nggak sebaya. Lebih tua atau lebih muda? Lebih tua Mbak. Lebih tua. Oh, lebih tua. Kulitnya, rambutnya Rambutnya panjang apa pendek? sambil panjang kata dia. Sambil dikumpulkan datanya ya. Oke. Ini ketika mengambil keputusan tuh di sebuah bank atau di tempat lain juga ada? Ya di bank yang sering ya. Bank ya. Dan satu bank itu? Atau sempat ke bank lain? Dua bank. Dua bank tapi kan pindah-pindah ya. Oke. Ini kejadiannya yang di mana? Iya, tanda tangan. Yang selalu menandatangani. Yang selalu menandatangani. Itu yang mana, yang di sini? Yang bank? Iya, kalau di bank menandatangani, kalau sekarang kan Sekarang enggak. surat-surat waris. Enggak, yang sekarang yang dimaksudkan dia bilang zaman dulu. Zaman Berarti pada dulu, saat iya. jadi brand manager bank itu, aku rasa Tapi orang Jawa. ya orang Jawa lebih tua. Terus namanya mengandung huruf S. Mengandung huruf S. Bisa di depan, tengah, atau belakang. Akhirnya kau pergi dari tempat ini. Mbak dulu perginya resign atau dipindahin? Aku resign. Oh, apakah resignnya Mbak Vina ada peran kamu? Kau merasa Apa? sudah tidak ada. Kenyamanan. Oh, Mbak udah merasa nggak nyaman di situ. Apa iya? Iya. Nggak nyamannya itu kenapa? Yang tidak nyaman saja. Oke. Apakah majikan kamu yang pengen menyingkirkan itu akhirnya menduduki posisi Mbak Vina? Sakit. Sekarang sakit, tapi waktu itu? Yang sakit-sakitan. Oh, waktu itu sakit-sakitan orangnya. Sakit-sakitan. Mbak yang tahu kasusnya Iya. coba. Apalagi yang gitu. Soalnya Rambut yang panjang. Rambut panjang tapi bukan orang Jawa itu.
Oh, kayak aku khawatir dukunnya yang Jawa. Apa? Orang mana dia aslinya? kulitnya Kulit putih, ya benar. Oke, terus habis itu bener ya, namanya ada S-nya, rambut panjang. Oke. kami membuat rasa tekanan dalam pekerjaan ini. Banyak tekanan dalam pekerjaan itu. Siapa? Mbak dibuat begitu sama dia. Oh iya. Yang seharusnya kau bisa dengan santai melakukan pekerjaan itu, Mm-mm. tapi dengan rasa tekanan itu sehingga masuklah ketidaknyamanan untuk memutuskan Meresign, mengundurkan diri. pergi dari tempat itu. Oke. Kamu kamu ditugaskan untuk membuat Mbak Vina nggak nyaman. Kamu tuh yang sosok apa ya? Sing kelebat Kelebat-kelebat. Kelebat. Maksudnya kelebat-kelebat tuh Mbak Vina lihat kamu sekelebat-sekelebat gitu? Atau gimana? sing ngantuk Oh, jika di jam ini. yang bikin ngantuk di jam ini. Soalnya kami semua tadi pada ngantuk jam ini. Iya. Nah, waktu itu Mbak apa gitu? Berarti makhluk. Kehidupanku Heeh. jam saiko ya turun Kalau malam malah melek. Apa kamu yang makhluk kelelawar itu? sing bergerak Tapi kalau malam Iya, bergelantungan. tidur ada gangguan nggak? Maksudnya agak susah malam larut gitu. Atau Susah tidur Iya, kan malam? susah tidur. Insomnia. Insomnia, ya. Nah kan? iya benar gitu. Iya. Susah tidur. Itu. Susah tidur. Kelelawar kan gitu, Mbak. Tapi minum obat Terbalik. sampai minum obat tidur nggak? Oh enggak ya. Kalau malam jadi siang dari malam. Ini kelelawar nih berarti. Terus yang tadi dipantau Panglima itu ada sosok lain tuh siapa ya? Ada babi, itu temanmu? sing membocorkan penghasilan terkadang masuk ya keluar lagi. Kerjaan babi itu membocorkan penghasilan. Jadi Mbak punya banyak penghasilan tapi ada aja keluar. iya, Kayak nggak bisa nabung gitu. Apa ya? Iya sih. Tujuannya apa dia? Biar nggak bisa nyimpen uang. Ada saja pengeluaran yang tak terduga. Iya. Iya betul. Confirm. Itu juga dari majikan yang sama. Kalau yang miara kamu kan orang Jawa, ya kan? Yang nyuruh orang mana? Coba konfirmasi Mbak. Kalau Orang mana yang nyuruh? Oh, bener fix ini dukunnya orang Jawa ini. Kamu pentingnya kamu yang disuruh, kamu jalan, nggak pengen tahu majikan orang mana. oh, jadi takon. Nggak mau ditanya-tanya. Turun. Jen, ngobrol dulu, jangan ngantuk dulu, arep turu. Tanya lagi Mbak. Terus sopo sing nyuruh sopo? Tadi udah sebutan ada S-nya, rambut panjang, lebih tua, Oh, kulitnya putih. Berarti beliau sekarang apakah masih di tempat kerja yang sama, di tempat yang ditinggalkan oleh Mbak Vina? Sudah tidak. Benar nggak ya? Dan Mbak dengar kabar nggak dia katanya sakit saat ini? enggak sih ya. Maksudnya nggak tahu terakhir. Ini dia tahu ngasih informasi. Oh, Kita iya, cari informasi aja. Tidak berhubungan. Sudah Oh iya, Mbak udah nggak ada komunikasi. Tapi berarti dulunya teman ya? Takon ayong napor. Kenal pora lah, kamu kan ngasih datanya masih belum lengkap. Aku senang mengganggu, menggoda manusia. Oh, kamu Apalagi membuatnya tok. pekerjaannya buat ngantuk. Pantesan Pak aku ngantuk terus ya. Jam-jam segini ngantuk. Iya. Di kantor sering. juga? Kalau malam malah nggak bisa tidur gitu. Siang itu suka tiba-tiba ngantuk gitu. Nah, ini udah ketahuan nih yang keroknya dia nih. Uripku yo malam. Oh iya, namanya si kelelawar, hidupku malam. Aku mau nanya ya, itu yang sosok yang dilihat adiknya Mbak Vina yang laki bersorban siapa ya dia? Tinggalai kami. Oh, Lebu umai. yang menghalangi dia masuk. Oh. Kamu pengennya masuk ke mana? Ke badan Mbak Vina atau ke rumahnya? Kesemuanya setiap sudut. Tapi dihalangi.
Dihalangi, berarti sosok itu baik ya? Tuh leluhur Mbak mungkin yang sosok itu. Terus, Wis tuwek iya namanya kakek ya tuh. ikut-ikutan. Kesel dia sama kakek itu wis tua ikut-ikutan. Kalau yang nenek-nenek siapa dia? Leluhur. Jadi yang kakek sama nenek itu leluhur, tapi kalau yang babi, kelelawar itu temannya dia. Terus kenapa dia gatal-gatal Mbak Vinanya? Sing mampu Makhluk apa? Sejenis apa? Manusia bentuknya? mengeluarkan lendir. Mengeluarkan lendir. Sing mampu Mengeluarkan lendir dan bau. Makhluk apa ya? Belatung. Belatung Teman nggak sampah. bau. pening sama Oh, makhluk sampah hidupnya. Makhluk sampah, makhluk iya kayak kita kalau deket tempat sampah kan kayak gitu baunya. Tuhan kami sudah terjun Oh. bahkan wis lali. Oh. Coba. Walaupun Tuhan kami sudah nggak peduli, bahkan sudah lupa, tapi dia tetap bersemayam di tempatnya Mbak Vina sebelum ada yang bersihin. Udah lupa ya Tuhanmu pernah ngirim kamu ya? Tahun berapa sih kejadiannya? Aku kurang ngerti. Dia nggak tahu tahun. Padahal kan udah nggak peduli itunya, tuannya udah nggak peduli kan. Iya, udah lupa kali kalau Udah pernah lupa. ngirim santet. Tapi makhluknya ini memang kerjaan mereka tuh gitu, selama belum ada yang bersihin ya tetap ada. Dan itu berpengaruh ke kehidupan Mbak sampai sedetik ini gitu. Gengmu apa aja? Kelelawar, terus makhluk sampah, babi, terus apa lagi? Aku aduh Ya nanti dulu tidur boleh, tapi cerita dulu. Ada siapa lagi? Malah ngorok. Ngantuk banget ya kamu ya? Woi, bangun dulu. Belum selesai ngobrol aja tuh. Lowo, kalau bahasa Jawa kan lawar kan lowo ya. Iya. Wo. Nah bangun wo. Jadi kelompokmu tuh tiga itu ya, kelelawar, babi, makhluk sampah, terus apa lagi? tidak cilik. Tas cilik itu tempat tugasnya. Cilik sing krecoki Semacam Olipin ngerecokin, semacam tuyul. Ngambil uang dong dia? Bukan. krecoki Ngerecokinnya bagaimana? Kerja ya apa? Mbak merasa nggak yang dia bilang ini ngerecokin itu kayak mana maksudnya? Iya. Kerja ya apa? barani kadang ada di sini Yopika. Oh, suka tiba-tiba Iya. gimana Mbak? Iya, suka waktu itu pernah dompet gitu, dompet suami itu padahal di depan mata gitu ya. Tiba-tiba itu Hilang? dicariin hilang. Nggak Terus, ketahuan? berapa hari gitu. Dicariin nggak ada. Ternyata di depan situ juga gitu. Tapi Tiba-tiba nongol nggak lagi? lihat. Heeh. Terus kalau aku juga sering kayak gitu tuh Apa? ya, tapi cuma sehari ya, dompet apa gitu. Kan bikin ini ya, bikin Kesel. saling curiga juga dengan anggota keluarga yang lain kan? Apa? Biar saling itu Nah kan, biar saling tuduh kata dia. Wow. Kan Mbak jadi curiga sama anggota keluarga yang ada di situ. Siapa nih yang ngambil? Padahal nggak ada yang ngambil. Sekarang karena sudah sering kita nggak curiga, jadi tunggu aja nanti pasti ketemu di situ. Entah itu ada yang hilang. Sebenarnya nggak ada yang hilang, cuma ditutupin sama dia. Iya. Wis aku Tapi turunnya jangan di badan Mbak Vina dong. Jadi Mbak Vina ngantuk kan jam segini. Indah gitu, jangan disampaikan Mbak Vina. lagi juga wis tuwe. Yo istirahat. Akhir kamu sudah tua terus istirahat. Walaupun Tuhan dia itu berprestasi, Aku tahu. syarat golek duit. Tak secantik Siapa bilang kamu tak secantik dulu? Gitu. Oh berarti kamu mengakui kalau dulu Mbak Vina Kalau cantik ya? cantik ya. Oh gitu. memakai banyak yang tidak suka. Oh. Apa? Banyak Banyak yang nggak suka. Dulu Mbak Vina cantik kata dia. Makasih ya, kamu udah ngakuin. Makasih ya. Padahal dulu orang bilangnya aku jelek, sekarang cantik. Yaelah, molor lagi. Pok, Pok. Kayaknya dia nggak ada harapan untuk bisa ditobatin nih, molor mulu kerjaan dia. Ya udah biar dinetralisir Panglima. Pok, bangun kamu ya? Aku arep pipis.
Jangan pipis di sini. Jangan. Nggak boleh. Dia mau buka celana Agil, Bang Coba, Lima. coba. Udah keluarin. Udah mau buka ini, resleting celana Agil. Selamat siang. Selamat siang, kata dia. Ini dengan siapa? Mbak. Nenek. Dari mana nenek ini asalnya? Asalnya dari mana? Dari selatan. Maksudnya selatan tuh Selatan Kidul. Jogja. pantai selatan. Siapanya? Kaitannya dengan Mbak Vina apa? Mbak Bayu. Eyang-eyangnya Mbak Vina dulu dari sana. Apa ya? Pantai Selatan. Maksudnya daerah apa kotanya? Ya, daerah selatan kan Jogja. Jogja. kan daerah Bantul. Bantul. Oh. Mbak lahirnya di mana dulu ya? Jogja. Oh, memang di Jogja ya? Banyu Sedayu, Mbak. Banyu air, Sedayu apa? Daerah mana itu Banyu Sedayu? Ada sih daerah Jawa Tengah. Tempat eyang-eyangnya Mbak di Bantul. Oh, di Bantul. Eyang-eyangnya Mbak Vina itu dulu apakah benar banyak yang Muslim? Keyakinan itu milik jiwanya masing-masing. Tapi diantaranya banyak yang Muslim. Oh iya benar berarti. Tetapi setiap amal baik itu dianjurkan oleh seluruh agama. Eyang, maaf Eyang, bisa nggak lebih keras bicaranya Eyang? Bisa. Oh iya, nggih. Maaf ya Eyang. Apa yang ingin disampaikan nih ke Mbak Vina tentang perjalanan hidup Mbak Vina? Kamu tak rindu. Kamu nggak rindu? Maju Mbak. Rindu apa Eyang? Orang tuamu. Oh, rindu. Emang gimana orang tua Mbak? Kan dikubur di itu. Sudah Makamnya meninggal. Di Kuncen sama di makam pahlawan Madiun? Jogja. Oh di Jogja. Dua-duanya udah nggak ada? Udah nggak ada. Dua-duanya tidak ada. Tetapi rasa itu tetap ada pada diri yang dulu kau anggap keras. Ternyata mendidikmu jadi wanita yang kuat. Oh ya. Iya. Siapa Kau yang? sering nangis dulu. Kau sering merasa aku ini seperti disakiti. Kok aku seperti disiksa. Tapi semua mendidik agar kau kuat dan tangguh. Apa iya Mbak? Apa ayah atau ibu yang keras didikannya? Ayah kan tentara kan. Oh iya. Ya, itulah terbukti sekarang kau siap berada dimanapun. Bagaimana saudaramu? Saudaramu yang dimaksud siapa? Saudara siapa? Adik-adik. Mbak ini nomor berapa? 1, Adiknya berapa? 3. Cowok cewek? Cewek, cowok. Kalau adik-adikmu mesti kau sayang Iya. mereka. Nggak terlalu berisik. Itulah hidup. Kadang kamu tidak merasakannya, tapi kamu paham. Kamu diberikan ketajaman hati, cuma cukup senyum saja. Iya tuh Mbak. Gak perlu banyak bicara. Lawong senyum saja bikin orang itu sebel, Kenapa sih Mbak? Kok banyak bikin sebel? orang kesel. Tanya Mbak. Oh ya kenapa? Bisanya cuma senyum. Ya itu karena maunya kamu itu terpancing Ya harapan orang itu Mbak tuh supaya kau itu mengeluarkan kata-kata yang buruk agar kau mendapatkan kesalahan dari setiap perkataan. Mau bikin Tetapi kau bisa kendalikan lidahmu. Yang paling tajam yang nyangkut dalam hidupmu itu pada saat ada urusannya dengan keuangan. gimana Itu maksudnya? yang paling nyata. Iri. Oh, Perempuannya memang lebih cantik darimu. ini yang kaitannya dengan pekerjaan tadi Mbak? Hmm. Oh, yang perempuan rambut panjang itu.
urusan keluargamu aman. Oke. Keluarga Kau aman. bisa menerima apapun kekurangannya. Mm-mm. Aman loh. Aman. Yang tidak aman, lingkungan, pekerjaanmu Dulu. yang sekarang tidak terlalu. Tapi yang berat pada saat itu, akhirnya kamu memutuskan aku Resign, mau mundur. mencari suasana baru Oke. karena kau bosan. Itu berapa tahun yang lalu, Eyang? Ya lama, lebih dari 5 tahun. Iya, Mbak. Nah, itu kan udah resignnya kan hampir 10 Oh, oke. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Tapi kalau tadi yang diceritakan Mbak Vina, setiap ada orang yang jahat sama dia, kenapa kembali ke orangnya sendiri, Mbak? Lah, wong tuamu kuwi duwe pageran to. Sing maringi anak-anake. Oh, Jadi dia punya pagar perisai goib. untuk kalian Jagain. bawa masing-masing. Tetapi tergantung bagaimana amal perbuatanmu. Iya, iya, iya. Berarti kalau nasihat Mbak nih ya, sebaiknya Mbak Vina diobati. Nah, yo ngomong dhewe. Karena memang sejak dulu kau sudah Mandiri. terkena sihir oleh seseorang untuk disingkirkan. Lalu setelah Sing berhasil, gawe ora kerasa, gak kerasan, gak betah bekerja di tempat itu yang sudah lama sekali. iya, yang hampir 10 tahun itu. Bahkan orangnya pun saat ini udah nggak kerja di tempat itu juga kan, Mbah? Udah tidak. Dan dia bukan dari tanah Jawa. Bukan, benar. Bukan Dari di mana? tanah Jawa. Jawa Barat bukan. Dari mana aslinya dia, Mbah? Maksudnya tanah Jawa itu bukan dari orang Jawa. Jawa. Sukunya bukan Jawa. Bukan. Tapi suku apa? Hmm. Kalau yang Mbak ketahui dia orang mana? Jawa Barat. Sunda ya? Tapi dia nyari dukunnya di Jawa. Bukan orang Jawa katanya. Iya, orangnya yang perlakunya bukan orang Jawa, tapi ketika kan makhluknya ngomong Jawa mulu. Karena mengikuti kamu. Iya, makhluknya itu mengikuti Mbak Vina. Itu saja. Tapi kan dia udah nggak kerja di situ kok masih Loh, ini terus ya. semua mengikuti sampai batas waktu yang ditentukan oleh sebuah kesadaran. Pada saat kau tidak berdaya, pada saat kau menjadi pemimpin dulunya, Iya, Mbak, kejadiannya saat itu dikirimlah si kau pernah makhluknya di menjadi situ. seorang pemimpin. Dan itu jelas karena banyak sesuatu yang hinggap dalam diri, Tapi apakah yang akhirnya dampaknya terbawa sampai saat ini. ya, apakah kirimannya dari satu arah saja atau ada arah lain, Mbah? Satu arah saja sudah buat balung kroso ora ono ning gone rogo. Sudah bikin tak bertulang kok satu arah, gimana mau dua arah ya? Kamu memang tidak berasa, tapi orang-orang di sekitarmu sing kroso. Oh gitu. Makanya malas dekat denganmu. Oh, gitu. efeknya tuh ke orang Efeknya ke- yang tadi Mbak bilang, aku nih salah apa sih kok orang nggak suka? Sampai kalau kau ada sesuatu penandatanganan atau sebuah hal yang baik, terkadang akhirnya terputus secara tiba-tiba. Apa ya Mbak? Maksudnya calon nasabah nggak jadi gitu apa gimana sih? Ya bisa Oh jadi. gitu Mbak. Niat baik tapi tiba-tiba terputus gitu. Iya tiba-tiba, iya udah. Banyak yang kayak gitu tuh. Oh banyak tuh baru inget nih. Udah mau ini, Udah mau deal, tiba-tiba. cancel. Batal. Iya. Nggak jadi dapat nasabah. Oh. Padahal udah agree, Karena mau 80-90% gitu. dan mau menidurkanmu supaya kau itu tidak nampak dan tidak hidup. Tapi akhirnya berhasil nggak dia menggantikan posisinya Mbak? Lah berhasil tuh. Oh. Lama nggak?
Kalau Mbak kan Tidak sampai lama. puluhan tahun. Nggak lama ya? Entah. Jadi berusaha aja. Terima kasih Mbak. Kandani mau. Memang berbuat baik itu sulit. Ya, tapi yang lebih sulit itu ketika kita harus berbuat baik kepada mereka yang Yang jahat. menzolimi Iya, kita. susah itu Mbak. Kalau aku dijolimi mendingan nggak kenal. Kalau Mbak gimana tetap Tapi baik. itulah besarnya pahala. Begitu juga yang menyelamatkan Mbak Vina ya, tetap bisa bertahan ya Mbak. Ini Mbak yang dilihat Panglima ya Mbak Putri ya. Namanya siapa Mbak? Aku ada nama belakangnya dia. Nama belakang Serafina siapa nama Mbak? Dari Dari Oh Mbak Dari, Mbak Dari. Ini Mbak Dari itu dari jalur ayah atau ibunya Mbak Vina? ayahnya Singtangku. Oh, Karena dia dulu sering kesal sama ayahnya sendiri. gitu. karena galak ke tentara ya. Itu ibu. Baik. Lah, kamu kan memang mau jadi tentara. Oh gitu toh. Mbak disuruh jadi tentara tapi nggak mau. Oh, sempat dimasukin apa? Kuat? Enggak ya. Nggak sampai ke Nggak sana. sampai, tapi dulu sempat terpikirkan Oh, gitu. biar ada penerus. Tapi Mbak Vinanya Makanya dia pun nggak mau. badannya tetap gagah. Fisiknya bagus juga kayak masuk anak mahasiswa. Ya wes. Padahal udah 55. Terima kasih. Ini Mbak berarti kasih. Mbak Dari itu ibunya bapaknya Mbak Vina atau neneknya? Ya yuk, Mbak. Mbah lagi. Oh, masih atas-atasnya lagi ya. Aku tak pamit dulu. Makasih Mbak Dari. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna. Allahumma rabbana sini syaibil marsya'i. Allah 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 Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fi ardi wa wal. Allah Allah. Doa Mbak, Allah. Allah. Sabar ya, sabar. Allah. Allah. Ya Allah. Mbak doa. Subhanallah, dikit lagi. Dikit lagi. Tegak kepalanya. Enggak doa terus. Ya, kadang. Berdoa, minum. Bismillah. Ya, alhamdulillah ini adalah air yang sudah didoakan Panglima yang berfungsi untuk membersihkan dan memagari badannya Mbak Vina dari makhluk yang tidak baik. Oke, yuk kita mandi. Ya, alhamdulillah Mbak Vina sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah menelisik akar permasalahannya. Apa kesan-kesannya Mbak Vina? Ya, sudah inilah lega ya maksudnya. Jadi Terungkap nggak? iya terungkap ya. Yang awalnya antara percaya nggak percaya, sekarang bagaimana? Iya, awalnya ya nggak percaya ya ini bener nggak ya gitu. Tapi setelah saya telusuri, saya ini kok ya ada gitu loh, maksudnya ya. Tadi nangisnya dibuat-buat apa acting? Ya Wih, sakit beneran? ya, beneran Enggak, itu. waktu dengar mediumisasi tadi kan saya lihat sempat keluar air mata tuh. Itu acting apa bener-bener? Oh, bener. Apa yang membuat Mbak tiba-tiba tersentuh waktu mbahnya ngomong apa? Iya, ngomong pas ya itu orang tua sayang ya maksudnya ya, walaupun mendidiknya secara itu ya itu kalau Kerasa. ngomong sama orang tua itu pasti ini saya melo. Gitu ya. Tapi yang disebutkan mediator tadi semua sudah sesuai ya, akurat nggak menurut Mbak? Iya.
yang disebutkan sih akurat ya. Maksudnya kok tahu ya. Saya juga nggak nyangka kok tahu ya. Padahal kan saya nggak cerita sebelumnya ya. Maksudnya ya kok bener ya gitu. Jadi saya merenung lagi kok bener ya gitu. Kok bisa begitu ya. Berarti dapat ilmu baru nih ya. Dapat ilmu baru. Bahwa gaib itu tidak boleh tidak dipercaya karena memang ada. Memang ada. Gitu ya. Dan terus kalau tadi di terapi sakit enggak? Oh sakit banget. Di terapi sakit banget saya. Sampai nangis tadi. Sakit banget. Tapi waktu mandi air doa? Waktu mandi tadi ya rasa seger aja itu kayaknya. Tadinya kan ngantuk ya, ngantuk banget saya memang ngantuk. Dan lemas ini. Oh. Lemes kayak nggak ada tenaga. Kalau datang ke sini memang saya ngantuk. Tadi aja pas di Tim saya sampai nggak bangun-bangun tadi nih. Iya. Tim Mau saya sampai closing nggak dibangunin bangun-bangun, dulu. karena ngantuknya Mbak. Ngantuk memang berat gitu. Habis di mandi Seger, sampai sekarang seger ya. Rasanya di hati bagaimana? Bedanya dengan yang tadi? Ya lebih lega lah ya. Lebih lega. Kalau tadi memang Ruwet. Tadi kan kata mbahnya. iya, Mbak, terus ada Mbak. ruwet ya. Walaupun saya nggak pikirin ya, tapi ada yang ruwet tapi saya nggak tahu ruwetnya apa gitu loh. Ada yang ruwet gitu ya. Mudah-mudahan sih udah ini semuanya bersih gitu, Amin. semuanya lancar, rezeki lancar. Amin, 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 amin. Lancar, amin. Terima kasih buat Panglima, buat Iya. Mbak Ratna, Listis ya. Tapi- semoga berkah semua. Ya, tapi kan Mbak sebelum ini kan nonton Mata Langit ya di YouTube. Sekarang udah nyaksiin langsung gitu. Nyaksiin dan mengalami sendiri ya. Apa kesannya tentang Mata Langit? Ya maksudnya Ada settingan enggak? nggak ada settingan ya. Saya itu waktu lihat-lihat ini jangan-jangan kan kalau kayak gitu ya itu settingan-settingan gitu ya. Tapi ternyata nyata dan benar gitu loh. Maksudnya valid ya. Nggak ada briefing sebelumnya. Nggak ada briefing sebelumnya udah langsung datang langsung suruh eksekusi ya. Makanya juga bingung waktu tadi datang agak-agak linglung ya. Padahal dari pertama datang saya udah bilang, udah langsung aja syuting saya bilang kan. Iya. Bisa cerita-cerita gitu. Tapi kan Tapi kata Mbak Rana, udah nggak usah tarik napas ngobrol dulu, baru datang banget kan. Dari tarik napas dulu. Karena kalau langsung ini kan memang nggak cerita sama sekali kan, jadi lebih jelas lagi bahwasanya tanpa diceritain pun ya insya Allah bisa tertelusuri gitu kan persoalannya. Semoga setelah ini Mbak Vina sehat selalu, lancar rezekinya Amin. ya, Iya. bahagia. Terus apa lagi? Harapannya setelah ini semoga nggak ada lagi Ya yang jahat ya. harapannya setelah ini ya semoga ya lebih baik tadi dilancarkan semuanya. Terus Doanya apa untuk Mata Langit? untuk Mata Langit ya terus ini kan namanya juga pelayanan ya, membantu orang untuk menjadi lebih baik itu berkahnya pasti luar biasa juga. Amin. Gitu. Jadi bagi yang sedang dilanda kegalauan atau mungkin ada kuasa-kuasa gelap yang lain gitu. Nah, ya siapa tahu datang ke Mata Langit bisa diberikan solusi yang terbaik. Amin. Oke, baik Panglima, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Vina. Ya, gimana ya, ini kalau dari saya sih semoga ke depan terus sehat, terus semangat, dan yakinlah bahwasanya ada dunia lain selain dari alam kita yang memang kehidupannya sebenarnya ya sama seperti kita gitu. Cuman mungkin beda jenis ya makhluk. Kalau kita kan jenis kita nih golongannya manusia gitu ya. Kalau mereka mungkin dari golongan bangsa jin, bahkan mungkin ada setan-setan pengganggu, iblis pengganggu yang memang ingin memecah belah, ingin membuat propaganda dan yang sifatnya itu pasti merugikan namanya silaturahmi ya antara kita dan sahabat kita, keluarga kita. Jadi lebih berhati-hati lagi ke depannya, lebih perbanyak berdoa, mohon perlindungan Tuhan agar di setiap langkah kita, di setiap apa yang kita lakukan terus mendapatkan keberkahan, perlindungan dan kecintaan Tuhan terhadap kita.
Ya kan? Amin ya. Amin. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Untuk pengobatan jarak jauh, videonya bisa disaksikan di channel YouTube Ratna Listi. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.